Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita berjumpa kembali di playlist materi mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi di episode kali ini, kita akan mencoba menghosting aplikasi yang telah kita buat. Nah, sebenarnya hosting itu apa dan mengapa kita perlu menghosting aplikasi kita? Nah, sekarang kita pahami terlebih dahulu mengenai apa sih kegunaan dari hosting. Nah, hosting ini digunakan untuk mempublikasikan aplikasi yang telah kita kembangkan agar dapat diakses oleh umum. Harapannya, orang lain itu nanti bisa mengakses aplikasi yang telah kita buat. Nah, untuk menghosting sebuah aplikasi, kita memerlukan layanan yaitu web hosting. Nah, nanti kita akan mencoba mempublikasi atau menghosting aplikasi toko buku yang telah kita kembangkan secara publik. Jadi orang lain nanti bisa mengakses aplikasi yang telah kita buat. Ada banyak penyedia layanan hosting yang dapat kita gunakan, mulai dari yang berbayar maupun yang gratisan. Nah, untuk web hosting yang berbayar itu juga terdiri dari beberapa jenis dan spesifikasi, tergantung dari kebutuhan oleh sistem kita. Jika sistem kita butuh yang server yang lebih ekstra atau lebih kompleks, biasanya untuk biayanya itu jadi lebih mahal. Nah, sekarang pada materi sesi kali ini, kita akan mencoba menghosting aplikasi kita menggunakan sebuah layanan web hosting secara gratis, yaitu 000 Web Host, yang teman-teman bisa akses di www.000webhost.com. Nah, jadi nanti kita akan mencoba mempublikasikan aplikasi toko buku kita ke dalam 000 Web Host. Nah, ini adalah halaman dari web hosting yaitu 000webhost.com. Nah, jika teman-teman telah memiliki akun di 000 Web Host, silakan teman-teman login saja ke layanan web hosting ini, lalu nanti silakan teman-teman ikuti step by step-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun di 000 Web Host, nanti silakan teman-teman membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik saja langsung sign in ini. Nah, nanti silakan teman-teman masukkan email dan password yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun, silakan teman-teman bisa login. Di sini sudah disediakan loginnya by Hostinger, by Facebook, maupun by Google. Nah, nanti teman-teman bisa login saja dengan Google ini ya. Lalu nanti teman-teman tinggal memasukkan email yang teman-teman miliki. Nah, di sini jika teman-teman belum memiliki akun ke dalam 000 Web Host, nanti ketika teman-teman login akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nanti silakan teman-teman bisa klik saja Let's Create Some Magic. Teman-teman bisa klik saja ini, tombol ini. Nah, lalu nanti teman-teman akan diarahkan ke beberapa pilihan. Di sini ada Learn Web Development, Build on Online Store, Create Web Design, Start a Blog, dan juga Other. Nah, karena di sini kasusnya kita akan mempublish aplikasi toko buku kita, maka kita bisa pilih saja yang Other ini. Kita pilih. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama projectnya atau nama websitenya. Kita gunakan saja toko buku. Lalu ini adalah passwordnya. Nah, untuk passwordnya nanti silakan teman-teman masukkan password untuk sistemnya, atau teman-teman bisa menggunakan password yang sudah di-generate oleh layanan web hosting ini. Ini adalah passwordnya. Mungkin untuk passwordnya bisa kita copy dulu saja. Kita copy ke dalam notepad. Kita pastekan ke dalam notepad ini ya. Lalu notepadnya kita minimize saja. Setelah kita mengisikan form ini, silakan teman-teman langsung submit saja. Nah, nanti web hosting ini akan melakukan pengecekan apakah toko buku ini sudah pernah digunakan atau belum. Nah, di sini ada alert. Alertnya adalah another website with this name already exists. Dengan kata lain, untuk toko buku ini sudah ada yang menggunakannya. Nah, teman-teman bisa memasukkan nama lain sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman ya. Saya bisa membuatnya adalah toko buku 22, gitu saja ya.
Lalu silakan teman-teman submit ulang. Teman-teman tinggal tunggu prosesnya ya. Nah, jika berhasil, nanti ada pesan website has been created, yang artinya websitenya sudah berhasil dibuat. Nah, di halaman website teman-teman, nanti ada pilihan baru, yaitu Use on Website Builder, Install WordPress, maupun Upload Your Site. Nah, teman-teman nanti silakan pilih yang Upload Your Site ini. Jadi nanti kita akan mengupload aplikasi toko buku kita ke dalam layanan hosting ini. Silakan teman-teman pilih yang Upload Your Site ini. Nah, nanti akan diarahkan ke File Manager. Nah, di File Manager ini, teman-teman bisa mengupload source code dari aplikasi toko buku milik teman-teman. Secara default di 000 web host, di sini sudah disediakan ada folder public HTML-nya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mengupload isi dari folder public yang ada di dalam aplikasi toko buku milik teman-teman ke dalam folder public HTML ini. Nah, selain yang ada di folder public, nanti teman-teman bisa upload ke dalam root-nya, yaitu nanti akan sejajar dengan public HTML ini. Mungkin lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Nah, silakan teman-teman buka source code dari aplikasi toko buku milik teman-teman. Nah, sekarang kita upload isi dari folder public ini ke dalam sini ya, ke dalam folder public.html ini. Nah, untuk uploadnya, nanti kita bisa kompres terlebih dahulu ke dalam zip, atau teman-teman bisa langsung upload ke dalam file manajernya ini. Nanti bisa di drag and drop. Nah, kita coba. Kita blok semuanya terlebih dahulu, isi dari folder public. Lalu silakan teman-teman tekan mouse-nya, seperti ini ya. Tahan, jangan sampai dilepaskan. Kemudian teman-teman ke browsernya, lalu silakan teman-teman lepaskan di sini. Nah, nanti jika muncul kotak seperti ini, teman-teman bisa klik upload. Nah, silakan nanti teman-teman tunggu proses uploadnya. Nah, untuk lama proses uploadnya tergantung dari kecepatan internet di tempat teman-teman. Oke, sekarang untuk proses uploadnya sudah selesai. Kita sudah berhasil upload file yang ada di folder public aplikasi toko buku kita. Nah, sekarang kita upload file yang di luar folder public ya. Nah, kita upload di root-nya ini. Nah, nanti file selain yang ada di folder public akan kita upload ke dalam root ini. Kita kembali lagi ke aplikasi kita keluar ya. Nah, selain yang folder public, kita bisa pilih semuanya kecuali yang folder public. Caranya seperti tadi, kita tinggal drag and drop semua file dan folder ini ke dalam hosting kita. Kita klik, kita tahan, kita kembali ke browsernya, kemudian kita pastekan ke dalam 000 web host ini. Nanti akan muncul seperti ini, kita tinggal upload saja. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal tunggu proses uploadnya. Nah, ini sama seperti tadi, untuk kecepatannya tergantung dari koneksi internet milik kita. Oke, kita tunggu saja proses uploadnya sampai selesai. Oke, sekarang untuk proses uploadnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita import database toko buku kita ke dalam web hosting ini. Nah, kita buka dulu phpMyAdmin kita. Nah, silakan teman-teman ke database toko buku. Jika sudah, teman-teman tinggal pilih tab export ini. Tinggal klik go saja. Maka nanti di sini database-nya akan terunduh. Nah, ini kita klik kanan lalu pilih show in folder. Kita buka. Nah, ini ya, ini nanti database yang akan kita import ke dalam web hosting. Nah, sekarang kita kembali lagi ke web hostingnya. Kita ke halaman utama sini ya. Nah, ini adalah halaman utama dari web hostingnya. Ini untuk iklannya bisa kita close saja. Lalu ini untuk hasil download database, kita close saja.
biar lebih luas. Nah, ini adalah halaman utama dari web hosting kita. Nah, di sini sudah ada nama website kita, yaitu Toko Buku 22. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses aplikasi Toko Buku milik teman-teman menggunakan alamat ini ya, tokobuku22.000webhostapp.com. Nah, nanti untuk namanya itu tergantung dari nama aplikasi yang tadi teman-teman buat. Nah, sekarang kembali ke topik, kita akan import database yang tadi sudah kita ekspor ke dalam web host kita. Nah, teman-teman bisa pilih dari sini ya, dari aplikasi Toko Buku milik teman-teman. Silakan teman-teman pilih Manage Website. Nanti akan diarahkan ke halaman cPanel-nya. Nah, dari halaman cPanel ini, nah jika teman-teman ingin membuka kembali file manager, teman-teman bisa klik saja ini, file manager ini. Nanti akan diarahkan kembali ke halaman file manager ini. Untuk import database, teman-teman bisa pilih Tools, lalu teman-teman pilih Database Manager. Nah, di sini ada file manager juga ya. Nanti ketika file manager ini diklik, nanti akan menampilkan halaman yang sama seperti ini. Nah, kita ke database manager saja. Nah, silakan teman-teman buat database. Kita klik new database di sini. Lalu kita masukkan nama databasenya, misal adalah Toko Buku gitu ya. Nama databasenya kita samakan Toko Buku. Lalu username-nya adalah root. Passwordnya, teman-teman bisa lihat passwordnya. Ini passwordnya kita copy saja. Nanti kita akan membutuhkan password ini untuk konfigurasi database di aplikasi Toko Buku yang tadi kita upload. Ini kita copy, lalu kita pastekan di sini ya. Ini untuk database. Ini passwordnya untuk database ya. Kita minimize lagi. Nah, jika sudah, teman-teman bisa create. Ini untuk penamaannya, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jadi tidak harus seperti ini. Kita tunggu proses creating database-nya. Oke, ini kita close saja. Kita close lagi. Nah, ini database-nya sudah berhasil kita buat. Nah, jika teman-teman lihat di sini di dalam database ini, teman-teman bisa membuat database maksimal 2. Karena ini versinya gratis ya. Jadi oleh penyedia layanan web host ini dibatasi untuk pembuatan database-nya. Nah, nanti untuk konfigurasi database, teman-teman bisa menggunakan nama database-nya ini, lalu user-nya ini, dan password-nya tadi yang telah kita copy, yaitu password-nya ini ya. Nah, nanti kita akan set. Nah, sekarang kita import dulu database yang tadi kita ekspor. Nah, kita pilih Manage, lalu pilih PHP MyAdmin. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman PHP MyAdmin milik web host-nya. Nah, ini halaman dari PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan username-nya. Tadi untuk username database-nya apa? Ini ya. Usernya adalah root ini. Ini kita copy saja. Lalu kita masukkan ke username ini. Untuk password-nya kita copy saja dari sini. Ini kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Kita klik go. Nah, nanti setelah berhasil masuk, teman-teman bisa pilih Toko Buku ini. Teman-teman pilih database-nya. Ini kita close saja. Nah, sekarang teman-teman pilih yang tab import ini. Pastikan teman-teman tadi sudah memilih database-nya ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pilih choose file ini untuk mencari file database yang tadi telah kita ekspor. Kita pilih choose file. Tadi saya nyimpannya ada di download. Nah, ini ya, tokobuku.sql. Kita open saja. Jika sudah, tinggal kita go. Kita tunggu proses importnya. Nah, jika tidak ada kendala, nanti untuk importnya sudah berhasil. Nanti akan ada keterangan seperti ini, import has been successfully finished, 78 queries execute. Jadi importnya sudah berhasil, dan di sini di dalam database kita,
sudah ada tabel-tabel yang ada di PHP MyAdmin localhost kita. Nah, ini untuk database-nya kita sudah berhasil import database-nya. Nah, sekarang kita lakukan koneksi agar aplikasi yang tadi kita upload ke dalam file manager ini dapat mengakses database yang baru saja kita import. Nah, kita ke file manager lagi, kita cari file.inv ini ya. Ini kita klik kanan, lalu kita edit. Lalu kita ganti yang ada di baris 40 sampai 45 ini ya. Ini kan untuk akses ke database lokal kita. Nah, kita ganti untuk nama database-nya tadi apa? Ini untuk nama database-nya kita copy aja, Ctrl C, lalu kembali ke file inv, kita pastekan nama database-nya. Ini untuk hostname-nya kita biarkan localhost. Untuk username-nya kita gunakan username dbuser ini. Ini kita copy, Ctrl C, kita pastekan di sini. Dan untuk passwordnya yang tadi kita copy. Ini ya, ini untuk passwordnya kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, untuk db driver dan db prefix-nya kita abaikan saja. Nah, kita tinggal pilih save. Atau kita bisa pilih save and close juga, tidak masalah. Nah, jika sudah, kita coba akses aplikasi toko buku kita. Untuk aksesnya tadi kita masukkan nama aplikasi kita. Tadi kita membuatnya adalah toko buku 22. Lalu kita tambahkan .000 webhostapp.com. Nah, di sini ada errornya mengenai PHP versionnya. Kemarin kita nyetingnya itu PHP versi 7.4. Nah, sekarang kita set juga untuk versi PHP-nya di dalam webhost-nya. Nah, kita kembali ke home, lalu kita pilih yang website setting ini. Lalu di sini silakan teman-teman cari yang general. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada PHP version. Nah, di sini untuk PHP versionnya yang sekarang aktif adalah 7.2. Nah, kita bisa ubah PHP versionnya. Kita klik tombol Change PHP version ini. Kita pilih yang 7.4. Nah, PHP version berhasil diubah. Oke, sekarang kita coba reload lagi. Kita refresh lagi halaman browser kita. Ini tadi kita aksesnya di toko buku 22.000 webhostapp.com. Kita refresh saja. Nah, ini ya, kita sudah berhasil masuk ke halaman login dari aplikasi toko buku kita. Nah, sekarang silakan teman-teman coba login. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ke dalam aplikasi toko buku kita. Ini adalah aplikasi toko buku yang sudah berhasil kita publish ke dalam web hosting. Nah, nanti user umum atau pengguna lain itu bisa mengakses aplikasi toko buku kita menggunakan alamat toko buku 22.000 webhostapp.com. Oke, begitu ya teman-teman. Ini adalah step by step-nya ketika kita ingin publish aplikasi yang telah kita buat ke dalam web hosting. Secara khususnya adalah di 000webhost.com. Nah, untuk web hosting lainnya kurang lebih caranya sama. Mungkin untuk sekedar informasi saja buat teman-teman, kita coba lihat lagi kembali ke file manager. Kita buka lagi file.inv ini. Nah, seharusnya teman-teman set base URL-nya juga di sini ya. Nah, untuk base URL-nya adalah kita bisa kopikan dari sini. Dari alamat aplikasi kita, tokobuku22.000webhostapp.com. Ini bisa kita copy, lalu kita pastekan di dalam app base URL ini. Jangan lupa ini untuk tanda pagarnya kita aktifkan. Teman-teman bisa melakukan konfigurasi seperti ini, menambahkan base URL-nya. Ini kita simpan, lalu kita coba refresh aplikasi toko buku kita. Nah, hasilnya sama saja, aplikasi toko buku kita bisa berjalan. Nah, kenapa kita tidak ngeset base URL-nya?
Karena pada materi-materi sebelumnya kita ngeset base URL-nya itu secara dinamis. Jadi kita tidak perlu lagi ngeset base URL-nya. Tapi jika ternyata aplikasi teman-teman tidak bisa berjalan, mungkin teman-teman harus ngeset base URL-nya. Oke gitu ya, ini untuk sekedar informasi. Jadi ini bisa kita matikan lagi, kita aktifkan tanda hashtag-nya. Nah ini artinya script ini di komen. Kita simpan dan close. Kita reload aplikasi kita. Nah, masih bisa berjalan ya. Oh iya, saya lupa menyampaikan ke teman-teman, ketika kita menggunakan web hosting 000webhost.com ini, teman-teman hanya bisa mempublish satu aplikasi. Jika teman-teman kembali ke halaman utamanya, nah, di sini teman-teman tidak bisa nambah aplikasi lagi. Misalnya teman-teman ingin create new site, maka di sini ada peringatan kita harus upgrade ke premium. Jadi kita harus menggunakan fitur yang berbayar jika kita ingin mengupload lebih dari satu aplikasi. Oke, begitu teman-teman. Kita sudah berhasil mempublikasi aplikasi toko buku kita ke dalam web hosting. Semoga materi pada sesi kali ini bisa teman-teman ikuti dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.